Welcome back to Tech Savvy Indonesia. Hari ini kita akan review Wiko Y61 yang udah kita unboxing waktu itu ya. Kita akan bahas lebih lengkap lagi di video kali ini. Check it out. Oke, hal pertama yang akan kita bahas adalah desain ya. Desainnya itu belakangnya polikarbonat tapi dibentuk seperti mirip kaca, jadi mengkilap glossy ya. Lalu untuk di sampingnya ini polikarbonat, bahannya doff, dan handphone ini itu masih bisa dibuka ya backcase-nya. Jadi untuk masukin SIM-nya kamu bisa buka dari sini. Di sini ada celahnya nih guys. Ya, tuh kelihatan. Nah, ini kita harus pakai kuku dikit ya. Nah, ini bisa kamu buka, lalu di dalamnya bisa ditemukan SIM card 2 ya dan micro SD-nya ya. Nah, ada sedikit yang menarik di sini. Dual SIM-nya ini yang satu ukurannya micro, satu lagi ukurannya nano ya. Jadi beda ya antara si SIM 1 dan SIM 2. SIM 2-nya itu pakai nano, yang ininya Pak masih pakai micro nih. Nggak tahu nih, saya baru nemu nih yang unik kayak gini. Biasanya kan ukurannya sama kan. Kalau misalnya nano ya nano semua. Nah, kalau ini beda. Ya mungkin ada pertimbangan sendiri kali yang dipikirkan oleh Wiko. Dan ini dan slot micro SD-nya. Nah, lalu si handphone ini juga punya lampu flash ya. Jadi selain lampu flash di belakang, dia ada lampu flash juga di depan yang bisa diaktifin untuk moto selfie. Layarnya 6 inch dan kerasa banget gedenya ya, karena ini nggak full screen ya. Jadi nggak full screen. Jadi 6 inch-nya itu kerasa banget gede. Nih, saya pegang nih lumayan agak repot nih kalau pakai satu tangan nih. Kecuali buat yang tangannya gede ya. Saya kebetulan tangannya termasuknya nggak gitu gede, jadi ini agak menyulitkan. Saya biasa pakai handphone compact juga. Jadi ketika megang handphone ini tuh ya lumayan lah, mesti dua tangan lah kalau mau comfort. Ya, layarnya ini juga lumayan oke ya untuk ukuran HP murah, warnanya masih lumayan lah. Lalu di viewing angle-nya juga kita lihat dari samping nggak jadi gelap. Biasanya handphone yang murah banget itu kalau kita lihat itu biasanya dari samping tuh lebih gelap viewing angle-nya, dan yang ini warnanya juga lumayan. Plus yang satu yang saya suka adalah layarnya walaupun tidak ada embel-embel pelindung Gorilla Glass dan sebagainya ya, dan anti gores bawaannya itu belum saya pasang nih sampai sekarang. Saya pemakaian sudah semingguan ya lebih. Saya taruh di tas, taruh di mana tidak ada baret satupun. Nah, ini biasanya kalau handphone lokal tuh kita gesek plastik sedikit aja tuh udah lecet. Nah, yang ini cukup oke lah menurut saya. Ya, untuk penangkapan sinyal tidak ada masalah ya. Saya sempat coba pakai Indosat dan pakai Smartfren. Ini yang saya pakai Smartfren nih, sinyalnya lumayan kuat, stabil juga di berbagai kondisi. Jadi untuk sinyal tidak ada masalah. Emailnya juga sudah terdaftar di Kemenprint. Untuk performa ya seperti yang sudah saya bahas di sebelumnya, ini dia pakai Android Go ya. Di sini Anda bisa lihat dari menu-menu aplikasi versi Go ya. Jadi otomatis lebih ringan daripada Android biasa. Dengan speknya yang memang tidak begitu powerful, tapi diimbangi sama Android Go ini jadi nggak gitu lemot-lemot banget ya. Untuk buka-buka menu itu masih oke. Mungkin yang agak kerasa itu ketika kita buka browser, tab-nya itu banyak. Nah, ini mulai agak gimana ya, untuk pindah-pindah window-nya itu ada jeda delay-nya di situ, baru mulai kelihatan ada kelihatan lah speknya itu nggak bisa bohong itu dengan RAM 2 GB ya. Dan ini adalah skor Antutu untuk Wiko Y61 ya, 87.311 untuk Antutu versi 9. Untuk spesifikasi yang penting-pentingnya kamu bisa cek di samping ini. Lebih lengkapnya, detailnya bisa baca di deskripsi yang saya tulis di bawah ya. Oke, si Wiko ini punya kamera belakang satu aja ya, wajar mengingat harganya cuman 700 lebih, di bawah 800 ya. Ya mahal-mahalnya kamu nemuin 800-an lah mungkin. Dan depan juga cuman satu kamera ya, ini 8 megapiksel. Di depan kamu bisa temukan 5 megapiksel dengan ada lampu selfie flashnya. Untuk hasilnya gimana? Berikut hasilnya. Ya, ini untuk kamera belakangnya. Saya posisi sambil jalan ya. Kita coba kamera belakangnya untuk merekam video
Nah ini saya juga belum nemuin juga nih pengaturan resolusinya di mana ya. Yang tahu bisa drop komen di bawah. Ya ini adalah perekaman video dengan menggunakan kamera depan dari Wiko Y61 ya. Tidak dijelaskan di sini resolusinya berapa ya, nggak ada pengaturannya, saya nggak bisa nemuin. Nggak tahu deh, mungkin ada pengaturannya di menu khusus. Kalau yang pernah megang Wiko dan tahu bisa drop komen di bawah ya. Oke, kita kali ini akan menguji untuk gaming ya. Ini game bawaannya ya, Asphalt Nitro. Ya, ini udah bawaannya nih dari si handphonenya. Dari awal beli saya nggak install udah ada. Langsung kita cobain aja. Ya untuk main game ini sih nggak gitu bermasalah ya, cuman di handphone ini tuh ada sedikit masalahnya kalau gamenya itu perlu shake gitu. Nah ini buat miring-miringnya itu kadang-kadang kurang responsif ya, tapi kalau nggak pakai fitur itu sih gamenya lancar-lancar aja sih. Nah untuk ini juga nggak ada kendala nih game Asphalt Nitro ya. Oke, kita coba game selanjutnya. Oke, kita sudah ada di game Mobile Legends. Untuk di Mobile Legends sendiri settingan yang bisa kamu dapatin ada smooth, ada medium, ada high maksimal ya. Tentunya ultra ya wajar lah mengingat harganya ya. Tapi yang saya kaget masih bisa dapat high dan HFR-nya bisa on ya. Biasanya handphone sejuta lebih aja masih banyak yang HFR-nya nggak ada ya. Bahkan yang 2 jutaan ada juga yang HFR-nya belum ada. Nah ini HFR-nya udah on. Saya pernah nyoba di medium sama high itu nggak nyaman ya. Di high juga lebih parah malah. Di medium kurang nyaman, di high lebih parah lagi. Jadi saya sih nyaranin kalau main ya di smooth aja. Kita langsung coba aja untuk gamenya. Oke, kita sudah di dalam gamenya ya. Ini settingannya di smooth. Nah, ada sedikit jitter tadi ya, kalau Anda lihat. Nah, tuh, endut-endutan. Bukan jaringan ya, jaringannya nih hijau nih. Jadi itu murni handphonenya. Nah untuk geser-geser analognya ini ya, dari kemarin-kemarin saya coba main Mobile Legends itu kadang ini harus agak ditekan ya, kurang responsif. Nah ini mungkin jadi salah satu kelemahan ini handphone ya. Jadi layarnya itu sensitivitasnya kurang ya. Jadi kalau kita main game yang butuh tap terus kadang ngetap, kadang enggak gitu loh. Jadi ya mungkin nekannya harus lebih ekstra lagi gitu. Kalau untuk performanya sih sebenarnya nggak buruk-buruk amat ya kalau kita main di smooth dan HFR on. Cuman ini loh, touchscreen-nya ini yang perlu jadi bahan pertimbangan ya, karena kadang-kadang kurang responsif. Untuk geser-geser analognya ini yang kurang responsif. Dan untuk suhu relatif
lebih anget kalau mau main Mobile Legends ya. Kalau main Aspal tadi, saya kalau main satu jaman juga masih ini. Tapi kalau main Mobile Legends nih, kalau kita main satu match lumayan anget ya. Oke, itu aja untuk review game di Wiko Y61 ya. Kalau PUBG saya nggak nyoba ya, karena saya yakin bakal empot-empotan ini handphone kalau main PUBG. Ya, gimana dengan performa baterai ya? Kalau untuk performa baterai untuk keperluan yang simple ya, jadi kalau penggunaan yang biasa-biasa aja kayak browsing, sosmed, ini handphone irit ya, lumayan irit. Tapi kalau kita pakai untuk gaming dan nonton konten misalnya secara intens, nah ini barulah mulai kerasa konsumsinya itu agak boros ya ketika kita sudah main game, karena ini kan fabrikasinya masih jadul ya, jadi SoC-nya itu belum efisien masalah daya, sehingga kalau kita push dengan kegiatan yang membutuhkan resource lebih, nah ini akan kelihatan baterainya itu turunnya cepat ya. Tapi kalau kita pakai untuk yang simple ini dia cukup irit, bisa standarnya itu sehari sekali ngecas lah. Tapi kalau kita pakai buat game intens ini bisa ngecas 2 kali ya. Oke, jadi apa yang saya nggak suka di handphone ini? Kalau ditanya apa yang saya nggak suka, yang pertama mungkin ini kurang nyaman dipegang di tangan ya. Buat saya yang biasa megang handphone yang ukurannya rada compact, 6 inch dengan body yang tidak full screen membuat handphone ini tuh kerasa banget lebarnya, dan dipegang tuh pakai satu tangan susah. Ini kurang nyaman kalau menurut saya ya, tapi kalau preferensi orang kan beda-beda. Lalu yang kedua adalah peletakan speaker yang di bawah ini, di belakang. Ketika kita taruh handphonenya kayak gini tuh suaranya hampir hilang ya, ketutup, jadi bener-bener nggak bisa keluar gitu loh. Ini peletakan speaker menurut saya PR banget sih, ditaruh di sini tuh suaranya jadi nggak bisa keluar kalau kita taruh di meja. Lalu mungkin hal yang saya kurang sukai lagi tadi, untuk misalnya kita game yang perlu harus setting atau kita harus miring-miringin kayak gini, itu kadang-kadang dia responnya delay ya, kadang-kadang bisa jalan, kadang-kadang lambat. Lalu juga untuk touchscreen-nya juga, kalau untuk game yang butuh tap-tap cepat, itu dia kerasa ada touch delay-nya di situ. Nah ya wajar lah, memang harganya juga murah, tapi beberapa kompetitornya itu touch-nya lebih baik ya ketimbang ini. Nah kalau untuk kelebihannya yang saya bisa temuin sih, ini layarnya cukup nyaman ya dilihat, nggak jelek. Jadi biasanya kalau handphone yang di bawah 1 juta tuh warnanya tuh gimana gitu, kalau dilihat dari samping tuh jadi pucat. Nah yang ini nggak, oke. Bahkan dibanding sama handphone yang 1 juta lebih juga ini nggak kalah ya. Lalu harga yang di harga 700 sampai 800-an, saya belum nemu handphone dengan spesifikasi yang sebaik ini menurut saya. RAM 2GB, internal 32GB, itu saya belum nemu yang kalau resmi tapi baru ya, bukan yang handphone ex Jepang atau handphone second-hand yang lama-lama. Kalau yang baru dan resmi dan sudah 4G itu saya belum nemu ya yang harganya bisa kompetitif dengan ini. Jadi ini salah satu best deal sih menurut saya. Oke, itu aja review tentang Wiko Y61 ya. Plus minusnya udah saya jelasin. Buat kamu yang tertarik, link pembeliannya saya cantumin di bawah. Ya, buat yang suka video ini jangan lupa like, subscribe, dan tentunya kalau ada yang mau ditanyain kamu bisa komen dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai ketemu lagi di review kita yang akan datang. Bye.